Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini aku mau tanya nih, kalau kalian itu liburan itu biasanya kemana? Ke taman kah? Ke tempat wisata kah? Atau justru malah ke gunung? Nah, kalau kalian suka liburan ke gunung, kebetulan di Curcol Park 4 ini ada sender aku yang dia itu kalau liburan itu senangnya itu malah naik ke puncak gunung. Dan sender aku kali ini tuh dia itu bukan hanya sekali kalau mendaki ke gunung, tapi dia sudah beberapa kali bahkan sudah sering untuk mendaki ke gunung-gunung ini. Tentunya kalau mendaki ke gunung ini kan pastikan nggak selalu mulus, pasti ada aja kejadian-kejadian horor yang dialami. Dan kejadian horor yang dialami sender aku kali ini tuh ada temennya yang sampai hipo di atas gunung sampai mau meninggal dunia. Oke, penasaran sama apa aja yang kira-kira dialami sama sender aku kali ini? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke, curcol aku kali ini dikirim sama sender aku yang bernama Sinta dari Provinsi Jawa Timur. Jadi ceritanya kejadian yang dialami Sinta ini yaitu kejadian pada tahun 2021 yang lalu, yaitu dimana Sinta ini sedang mendaki Gunung A yang gunungnya ini ada di salah satu provinsi Jawa Timur. Jadi waktu itu Sinta ini ikut sebuah organisasi yang ada di kampusnya. Di organisasi ini kita sebut aja organisasinya ini organisasi pendakian ya. Di organisasi ini tentunya itu sudah dijadwalkan kalau ini hari ini naik ke gunung sini, kemudian besoknya lagi tanggal berapa ke gunung sini gitu. Jadi di organisasi ini tuh sudah dijadwalkan mau naik ke gunung apa aja. Dan kebetulan waktu Sinta dan kawan-kawan organisasi ini untuk mendaki Gunung A ini bertepatan dengan di bulan November sampai Desember, di mana waktu itu curah hujan itu lagi sangat tinggi-tingginya, tentu dengan cuaca yang buruk dan tidak mendukung. Tapi berhubung di sini tuh pendakiannya itu kalau setiap pendakian itu mendapat poin, mendapat nilai, jadi Sinta dan organisasi mendaki ini tuh tetap nekat buat naik berangkat ke gunung A tersebut. Tentunya di sini itu kan Sinta sama organisasinya ini kan sudah beberapa kali naik gunung ya, bahkan sudah sering. Dan tentunya persiapan fisik, persiapan mental, pokoknya di sini prepare-nya itu sudah mantep banget. Singkat cerita akhirnya tibalah waktu di hari H. Nah, di hari H ini Sinta kan sama kawan-kawan organisasi tadi itu tentunya berkumpul lah di kampus kan. Itu presentasi dulu lah Sinta ini, gantian kan sama kawan-kawannya presentasi segala macam apa. Dan waktu di kampus itu semuanya itu baik-baik saja. Semua kondisi fisiknya waktu di kampus itu pokoknya baik-baik aja, berjalan lancar aja semuanya, kayak nggak ada apa-apa. Di sini sudah direncanakan kalau mau mendaki Gunung A ini yaitu dijadwalkan 3 hari, dan rombongannya Sinta ini ada 10 orang, dimana 6 cowok dan 4 orang cewek. Di antara 6 cowok tersebut yaitu ada Anton, ada Dimas, ada Ilham, ada Kiki, ada Raka, dan juga ada Bayu. Nah, 4 ceweknya ini ada Sinta, ada Bella, ada Ida, dan juga ada Lala. Akhirnya mereka berangkat nih, naik mobil charter waktu itu, charter bareng-bareng gitu kan. Di sini ternyata Bella itu lagi haid. Dan kondisi fisik Lala sama Ida tadi itu sudah agak lemah waktu mereka sudah perjalanan berangkat menuju ke Gunung A ini. Tapi Lala sama Ida maksa untuk tetap buat ikut. Di sini ada satu temen cowok Sinta, yaitu yang bisa dibilang peka terhadap hal-hal mistis seperti itu. Yaitu di sini yang peka itu Bayu.
Ini mereka berangkatkan dari kampus menuju ke lokasi gunung A tersebut. Mereka berangkat, akhirnya nyampe lah mereka di base camp. Posisinya mereka nyampe di base camp ini waktu maghrib, dan base camp ini merupakan tempat rumah terakhir warga gitu. Jadi setelah base camp ini udah gak ada rumah warga lagi. Akhirnya setelah mereka sampai base camp, mereka bermalamlah di base camp tersebut selama semalam, dan di situ masih nggak ada kejadian apa-apa, masih normal semuanya. Nah, kata Sinta di sini, base camp tadi kan terakhir rumah-rumah warga, dan nanti dari base camp untuk menuju ke Gunung A ini itu harus melewati kawasan hutan. Nah, jaraknya dari base camp ke kawasan hutan ini lumayan jauh, sekitar 2 kiloan gitu. Dan suasana dari base camp untuk menuju ke kawasan hutan ini kan sudah gak ada rumah warga tuh. Di situ hanya ada ladang-ladang aja. Udah sepi, gak ada rumah warga. Udah ladang aja, dipenuhi ladang. Dan itu mereka itu harus jalan dari base camp menuju ke kawasan hutan ini. Di situ dari kawasan hutan baru bisa naik ke Gunung A ini tadi. Jadi seperti itu. Nah, kalian udah kegambarkan gimana suasananya. Akhirnya setelah bermalam di base camp itu, tibalah besok pagi harinya. Dan mereka dari base camp ini kan harus jalan ke kawasan hutan kan, sekitar 2 kiloan. Mereka akhirnya siap-siap mulai jalan lah dari base camp ke kawasan hutan ini. Nah, singkat cerita akhirnya mereka itu sampailah di kawasan hutan, yaitu jalan dimana yang mau naik untuk ke Gunung A tersebut. Ini Bella yang sedang haid tadi itu sudah merasakan badannya itu nggak enak. Bella ini sudah merasa kalau badannya itu terasa capek, terasa berat sekali. Tapi di sini Bella tuh ditanya sama teman-teman, gimana Bel, masih aman gitu. Bella jawabnya, iya masih aman kok, masih kuat gitu. Kan sambil bawa carrier masing-masing itu. Bersepuluh ini sambil bawa carrier masing-masing. Kemudian mereka mulai jalan tuh. Nah, awalnya jalan di pos 1 ini menuju pos 1 ini itu jalannya masih landai. Akhirnya lanjutlah tuh ke pos 2, ke pos 3. Nah, di sini saat baru nyampe di pos 3 ini mulailah terjadi hujan yang sangat lebat gitu kan, hujan deras. Ya otomatis Sinta dan rombongannya ini kan juga bisa melanjutkan perjalanan karena hujannya itu benar-benar sangat deras, kata Sinta itu. Hanya mereka bersepuluh ini, rombongan Sinta, memilih untuk beristirahat dulu sambil menunggu hujan reda. Kemudian ditunggu, akhirnya mulai reda hujannya, tapi posisinya masih gerimis. Akhirnya mereka mulailah melanjutkan perjalanan dari pos 3 ini kan untuk menuju ke pos 4. Mereka di situ mulai pakai mantel satu-satu gitu kan, cuacanya masih gerimis. Mereka jalan lah tuh pelan-pelan gitu kan. Nah, di saat di pos 4 ini lagi-lagi terjadi kendala, di mana Bella itu bilang kalau memang fisiknya itu sudah nggak kuat, sudah sangat lemah. Akhirnya di situ ada salah satu teman cowok Sinta, yaitu Raka tadi, yang ngebawain carrier-nya Bella. Jadi Bella itu udah gak bawa apa-apa, ya udah tinggal jalan aja gitu. Kan carrier-nya sudah dibawa Raka. Jadi di sini Raka yang membawa 2 tas carrier. Tapi di saat posisi Bella ini sudah gak bawa apa-apa, dia itu malah merasa kalau pundaknya itu semakin berat, semakin lemah, semakin nggak berdaya gitu buat melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka memaksa untuk tetap jalan terus nih dari pos 4 sampai akhirnya mereka tiba di Lembah Ken. Tentunya jalan mulai dari pos 3 menuju ke Lembah Ken ini itu sudah mulai menanjak jalannya. Nah, setelah sampai di Lembah Ken ini, di sini mereka itu wajib mendirikan tenda. Jadi mereka itu memang wajib untuk mendirikan tendanya ini di Lembah Ken ini.
Ya bukan rombongan mereka aja, banyak pendaki-pendaki lain yang memang harus mendirikan tenda di lembah camp tersebut. Dan kalian tahu, di sini rombongan Sinta itu yang jalan dari pos 1 sampai ke lembah camp ini molor. Rombongan Sinta molor waktunya, yaitu mereka berangkat jam 8 pagi dan baru sampai di mereka baru sampai di lembah camp jam 7 malam. 11 jam mereka baru sampai ke lembah camp ini. Dari pos 1 sampai lembah camp ini, mereka rombongan Sinta memakan waktu 11 jam. Ya karena itu tadi, terkendala kondisi fisik Bella yang mulai lemah dan ditambah kondisi cuaca yang sangat tidak bersahabat, kondisi cuaca yang sangat buruk. Tapi di sini yang nyampe duluan di lembah camp ini itu adalah Sinta dan 2 teman cowok lainnya, itu Anton dan juga Dimas. Jadi 7 lainnya ini masih tertinggal di belakang. Jadi yang nyampe duluan di lembah camp ini waktu itu tuh Sinta sama Anton sama Dimas. Akhirnya mereka bertiga yang sampai duluan memasaklah tuh makanan untuk teman-temannya semua kan, mendirikan tenda. Di situ Sinta mendirikan 3 tenda, yaitu 2 tenda untuk laki-laki dan 1 tenda untuk perempuan. Dan gak berapa lama kemudian akhirnya 7 rombongan tadi yang tertinggal di belakang itu sampailah di lembah camp ini. Dan setelah mereka sampai di situ, mereka mulai makan-makan, mulai evaluasi, kemudian istirahat untuk tidur. Saat di lembah camp ini, tadi kan ada 1 teman Sinta yang peka terhadap hal-hal tersebut kan, bisa dibilang indigo, yaitu siapa? Bayu. Di sini Bayu yang indigo itu sudah melihat kalau Bella ini sejak di kawasan hutan itu sudah diikuti oleh 1 sosok seperti dayang yang berselendang hijau. Awalnya Bayu itu kan melihatnya itu hanya 1 sosok dayang kan yang mengikuti Bella yang sedang hit ini. Saat malam tiba, saat sudah mulai tidur itu, saat di lembah camp ini, di situ kalian tahu Bayu melihat banyak sosok dayang-dayang hijau mulai keluar. Dan cuma itu aja. Kalian tahu, sosok dayang-dayang ini mengitari tendanya Bayu. Di situ Bayu tentunya merasa ketakutan kan, dan Bayu di situ merasa nge-freeze, tubuhnya itu nggak bisa digerakkan. Akhirnya Bayu itu cuma bisa berdoa apa yang dia bisa, melafalkan astagfirullahaladzim gitu Bayu itu. Jadi yang mengalami itu hanya Bayu sendiri, karena yang lainnya itu kan sudah pada tidur. Entah ceritanya bagaimana, kemudian Bayu gak bisa tidur. Semalaman itu Bayu gak bisa tidur. Nah, akhirnya setelah kejadian Bayu ini, tibalah tuh pukul 2 dini hari atau jam 2 pagi. Di sini mulailah dibangunin semua, ayo bangun gitu kan. Dan di sini rombongan Sinta bersepuluh ini mulai submit untuk naik ke puncak. Disclaimer dulu, posisinya dari lembah camp ini untuk submit naik ke puncak ini, jalannya itu hanya setapak gini. Jadi kanan kiri itu sudah jurang dan tentunya dipenuhi sama pohon-pohon besar. Sini posisi waktu mulai submit untuk menuju ke puncak ini, cuacanya itu masih mendung, masih diselimuti awan hitam gelap. Tapi rombongan Sinta ini tetap aja tuh melanjutkan perjalanannya buat submit ke puncak. Dan normalnya kata Sinta, untuk submit dari lembah camp ini ke puncak itu hanya membutuhkan waktu 3 jam aja. Tapi di sini Sinta dan rombongannya ini molor lagi. Kalian tahu, Sinta kan tadi berangkat jam 2 dini hari kan, jam 2 pagi. Sinta baru nyampe di puncak
waktu jam 12 siang. 10 jam mereka jalan dari Lembah Ken ke puncak ini. Padahal tadi normalnya berapa? 3 jam kan. Dan kalian tahu, di saat mulai jalan ke puncak ini, sinilah Bella yang sedang head tadi dan juga Sinta merasa diintai sosok hitam besar, berbulu, matanya merah, di balik pohon-pohon besar itu tadi. Yaitu seperti apa? Genderuwo kan. Di penglihatan Sinta dan juga Bella ini, sosok itu yang mengintai mereka ini gak cuma satu aja. Di kanan kiri setiap ada pohon-pohon besar, Sinta dan juga Bella melihat sosok tersebut. Di sini Sinta dan juga Bella yang sedang head tadi melihatnya itu, kalau dilihat dengan mata langsung, melihat jelas gini, itu gak ada sosoknya. Tapi di saat Sinta dan juga Bella kalau sedang melihat jalan menunduk itu, kelihatan dari sudut mata dengan jelas kalau ada sosok genderuwo tadi. Di situ Sinta dan juga Bella merinding sebadan badan dan mereka hanya istighfar terus sepanjang jalan itu. Astagfirullahaladzim, 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 gitu. Gimana? Bayangin. Singkat cerita, mereka sampailah di puncak Gunung A. Tapi sayangnya lagi-lagi di sini karena dari berangkat pun cuacanya kan sudah tidak mendukung kan. Jadi mereka pas sampai di puncak ini cuma sebentar, cuma 10 menitan lah kira-kira. Misalnya kata Sinta, kalau cuaca sedang cerah itu mereka bisa sampai 1 jaman di puncak, bahkan bisa lebih. Itu tadi karena suasana di puncak itu ya, kata Sinta, mendung, kabut, dan di situ mulai gerimis dan juga ada suara-suara petir. Akhirnya rombongan Sinta ini memutuskan untuk turun saat itu juga. Tapi di sini mereka turunnya itu nggak barengan. Mereka turunnya itu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang pertama yang turun duluan itu Sinta, Bella, Ilham, Kiki. Jadi 4 orang yang turun duluan ini. Nah, sisanya 6 itu masih di belakang. Di sisa berenam di belakang ini kan ada Lala, ada Ida, ada Anton, ada Bayu, ada Dimas dan juga Raka. Di saat Sinta, Bella, Ilham, Kiki ini kan mulai turun duluan nih. Di sini ada 2 jalur, yaitu ke kiri dan juga ke kanan. Nah, di saat ada percabangan 2 jalur ini, Sinta 4 orang tadi kan itu ketemu 2 pendaki lain yang ternyata mau nebeng rombongannya Sinta ini. Jadi mereka kan tadinya berempat, ketambahan 2 pendaki lain, berarti mereka jadinya berenam kan. Dan rombongan Sinta berenam ini yang awal tadi, yang turun awal tadi, itu salah jalur. Mereka yang awalnya tadinya jalur yang bener itu kan harusnya belok ke kiri, Sinta enggak. Sinta sama kawan-kawannya itu malah belok ke jalur yang kanan, dimana jalur yang kanan itu justrunya lebih tajam, lebih curam dan juga lebih terjal. Disclaimer dulu ya, walaupun di Gunung A ini ada 2 jalur bercabang gini, tapi nanti jalurnya itu nyambung, jadi tetap ketemu di tengah-tengah gini. Jadi walaupun di sini posisinya Sinta itu salah jalur, nanti mereka berkumpulnya tetap di tengah-tengah ini, nanti menjadi 1 jalur lagi gitu. Akhirnya Sinta bersama kelima kawannya tadi lewatlah tuh di jalur yang kanan, dimana jalurnya yang lebih terjal tadi. Nah, di sini ada kendala lagi. Kalian tahu jalannya itu kan hanya setapak, kanan kiri ini jurang. Nah, lewat jalan yang biasa aja itu kan sudah tajam, sudah terjal, dikarenakan Sinta salah jalur lewat yang kanan yang lebih tajam, lebih terjal. Di sini ada 1 teman Sinta yaitu Ilham, dimana Ilham terpreset dan mau jatuh ke jurang. Untungnya di sini Ilham itu langsung pegangan nih batu-batu yang ada di situ.
Dan tentunya sama kawan-kawan yang lainnya juga langsung dibantu si Ilham untuk naik kembali ke jalur. Dan akhirnya setelah kejadian itu, rombongan Sinta berenam tadi ketemulah dengan kawan-kawannya yang di belakang tadi, yaitu berenam ketemu di satu jalur tadi di tengah. Jadi mereka di sini totalnya ber-12. Akhirnya mereka jalan ber-12 kan, pelan-pelan jalan menuju ke lembah Kem tadi. Tapi di situ cuacanya masih gerimis deras gitu. Dan posisinya kalau gerimis itu kan mereka wajib pakai mantel. Di sini Lala yang kekeh tetap bersikeras gak mau pakai mantel, karena Lala ini ngeyel kalau dia itu malah nggak bakalan basah gitu, dikira hanya gerimis saja bukan hujan yang lebat. Akhirnya di sini cuma Lala yang nggak pakai mantel. Di situ semuanya ke-11 orang ini memakai mantel. Dan ternyata di sini Sinta dan juga 9 teman lainnya yang sampai duluan di base camp. Ternyata Lala dan juga 2 teman cowok Sinta tadi, yaitu Anton dan juga Dimas. Jadi mereka bertiga nih, Lala, Anton, Dimas, ternyata masih tertinggal di belakang. Dan tertinggalnya itu jaraknya juga lumayan jauh. Sesampainya di lembah Kem, rombongan Sinta ini mendapat kabar dari Dimas melalui HT kalau kondisi Lala itu ternyata terkena hipo dan Lala sudah nggak bisa jalan. Kata Dimas di HT ini kan, halo, di sini Lala nggak bisa jalan, Lala juga terkena hipo ini, tolong segera ke sini, tolong kirim bantuan. Gitu kata Dimas di HT. Akhirnya di situ Sinta dan juga Raka yang ditugaskan untuk menjemput Lala tadi yang posisinya masih di atas. Di situ Sinta membawakan teh hangat, membawakan cemilan dan tentunya juga baju ganti. Dan di saat sampai di lokasi Lala ini, di situ kondisinya Lala ini sudah pucat, sudah kebiruan. Kondisinya Lala ini sudah menggigil hipo kan, sudah menggigil, pucat, kebiruan gitu kondisi Lala ini. Dan melihat kondisi Lala yang seperti itu, di sini Sinta itu menyuruh Lala untuk mengganti pakaiannya. Ya tentunya kan dibantu Sinta kan. Di sini Lala itu masih bersikeras dengan dia tuh nggak mau ganti baju. Di sini Lala itu sudah berpikir kalau dia itu akan meninggal di tempat itu juga. Itu di pikirannya Lala itu hanya itu. Dan Lala ini juga nggak mau digendong sama Anton. Di sini Lala itu kayak udah pasrah sama ajalnya itu. Lala itu sudah menganggap kalau ajalnya itu bakalan tiba di situ. Sinta yang melihat Lala yang seperti itu ya marah. Sinta di situ jengkel. Akhirnya Sinta tuh bilang ke Lala. Sinta bilang gini ke Lala, "Lah, kalau kamu gak mau ganti baju, kamu gak mau pakai mantel, nanti kondisi fisikmu itu tambah lemah. Nanti kamu malah nyusahin yang lainnya." Ya, setelah Sinta bilang seperti itu ke Lala, di situ Lala baru mau pakai mantel dan digendong sama Anton buat turun ke lembah Kem tadi. Dan tentunya posisi mereka waktu turun ini ternyata nggak berjalan dengan mulus, kan? Ternyata di situ itu tiba-tiba ada pohon besar yang tumbang yang menutupi jalur mereka. Di situ posisinya pohon ini jaraknya dari tanah sampai ke pohon ini itu mungkin sekitar cuma 50 cm-an aja. Jadi cuma cukup dilewati satu orang. Terpaksa mereka satu-satu merangkak melewati pohon tersebut. Ya gimana, dengan cara apa lagi? Karena kanan kiri kan tadi masih jurang kan. Akhirnya setelah mereka satu-satu berhasil melewati pohon tumbang tersebut, mereka berhasil turun sampai di lembah
Kem. Dan setelah sampai di lembah Kem ini, tentunya Lala di situ langsung berganti pakaian dengan dibantu Sinta dan juga Bella dan juga Ida. Mereka mulai makan malam di situ, evaluasi sebentar, dan Lala sampai dipakein 3 sleeping bag. Dan mereka akhirnya lanjut tuh mau tidur. Tapi di saat mereka mau tidur ini ada kejadian di mana kan kondisi cuacanya kan gerimis waktu itu. Itu ada angin yang sangat besar, diterpa angin yang sangat besar, sampai ada tenda pendaki lain itu yang terbang tendanya. Terbang tenda pendaki lain itu, ya pendaki lain di situ ya teriaklah minta tolong kan, tolong tendaku terbang gitu. Akhirnya rombongan Sinta membantu pendaki tersebut yang tendanya terbang. Kemudian setelah kejadian itu akhirnya di sini mereka baru bisa beristirahat, tidurlah mereka tuh. Nah kan tadi tendanya kan 3, 2 cowok 1 tenda perempuan. Jadi di sini yang perempuan kan hanya 4. Posisi tidurnya itu Lala yang sedang hipo tadi berada di pojok, kemudian disusul Sinta, kemudian Bella, kemudian Ida. Tidurlah tuh mereka istirahat. Tapi kalian tahu di sini di saat tidur malam ini Sinta mimpi. Kalian tahu mimpi Sinta apa? Sinta mimpi kalau Lala meninggal di tempat dia hipo tadi di atas. Dia akan dapat mimpi itu. Sinta langsung lah tersentak kan matanya. Ngos-ngosan Sinta. Kebetulan posisinya Sinta ini kan di sampingnya Lala kan. Di situ Sinta itu langsung melirik ke arah Lala sambil bilang astagfirullahaladzim gitu, astagfirullahaladzim gitu. Dan di situ buat mastiin keadaannya, Sinta ini bilang, lah aman lah gitu. Dan untungnya di sini Lala nyahut aman kok lah, dan untungnya Lala di sini itu menyahut aman kok Sin gitu. Di situ Sinta itu langsung merasa lega karena Lala masih hidup. Tapi ya itu Sinta masih ketakutan dengan mimpinya tadi. Mimpi Lala ini meninggal karena pas waktu Sinta bangun itu Lala kan kondisinya wajahnya itu masih pucat, masih hipo Lala itu. Dan di situ Sinta gak bisa tidur. Sinta di situ gak bisa tidur Sinta dikarenakan takut kondisinya Lala yang semakin parah dan juga takut sama mimpinya tadi. Nah masih hari kedua ini tadi, masih ada 1 hari lagi, yaitu hari ketiga besok. Dan akhirnya besoknya sudah masuk hari ketiga. Untungnya di sini sudah tidak terjadi apa-apa lagi. Dan kondisi Lala di sini untungnya sudah sedikit membaik, walaupun kondisi Lala masih dikatakan lemas. Pokoknya dari keempat cewek ini yang stabil itu hanya kondisinya Sinta. Yang 3 lainnya ini, Lala, Ida, Bella, itu semua kondisinya itu lemah. Pokoknya yang fit itu cuma Sinta aja kondisinya di sini. Kemudian di hari ketiga itu mereka makan-makan lah tuh, mereka evaluasi lagi 1 materi dan alhamdulillahnya berjalan dengan lancar. Dan kemudian mereka packing dan mereka berdoa. Kemudian setelah berdoa itu mereka turun kan dari lembah Kem ini untuk menuju ke kawasan hutan. Di saat kondisi di lembah Kem ini menuju ke kawasan hutan ini, di situ ada 1 teman Sinta yang merasa ketakutan, yaitu si Kiki tadi. Di situ Kiki tuh merasa takut dengan kejadian-kejadian yang dialami. Akhirnya di situ Kiki menyalakan. Akhirnya di situ Kiki menyalakan murotal Quran. Jadi sepanjang jalan di lembah Kem sampai kawasan hutan ini,
Kiki menyalakan murotal Quran di sepanjang jalan itu karena saking takutnya gitu. Akhirnya singkat cerita mereka sampailah di kawasan hutan ini, dan di saat di kawasan hutan ini Bella tadi yang sedang haid itu kebelet pipis dan meminta untuk buang air kecil. Bilang ke Sinta, Sin aku mau buang air kecil nih gitu. Akhirnya sama Sinta diantarkan ke semak-semak. Dia buang air lah tuh si Bella di situ, dan tentunya disiram dengan botol yang mereka bawakan. Dan di situ sama Sinta bekas siraman air tadi ditaburi bubuk kopi, katanya biar nggak bau ya, terutama biar nggak bau amis dan juga agar tidak mengundang hal-hal mistis lagi, karena kan katanya makhluk-makhluk halus itu kan suka dengan bau darah haid itu kan. Setelah sampai di kawasan hutan ini kan tadi mereka harus jalan lagi kan ke base camp. Akhirnya mereka semua rombongannya Sinta ini bersepuluh baliklah turun ke base camp. Saat balik ke base camp ini, kondisi temannya Sinta yang 3 tadi, yaitu Bella, Lala, Ida, sudah sangat lemah, sudah nggak berdaya, dan mereka baru nyampe di base camp ini yaitu sekitar jam 7 malam. Dan ternyata di base camp tersebut juga sudah ada mobil tim SAR, yaitu ya menunggu kedatangan timnya Sinta ini, rombongannya Sinta bersepuluh ini. Kemudian mereka masuklah tuh ke mobil tim SAR tersebut, dan siapa Bella, Lala, dan juga Ida tentunya direbahkan di atas bed tim SAR. Sinta yang kondisi fisiknya masih stabil itu duduk di depan bersama Pak Supir, dan tas carrier mereka ditaruh di atas mobil tim SAR. Kan kalau kalian tahu, sampai di situ sirinenya mobil tim SAR ini sampai dibunyikan, saking arahnya kondisi mereka bertiga ini, Ida, Bella, dan juga Lala. Akhirnya ketiga teman cewek Sinta tadi dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dan kalian tahu, semua senior-senior Sinta yang ada di kampus ini sudah menunggu kedatangan Sinta yang bersepuluh ini. Singkat cerita, setelah rombongan pendakian Sinta ini, seluruh jalur pendakian Gunung A ini resmi ditutup sementara. Itu kurang lebih 4 bulanan. Jadi rombongan Sinta ini termasuk rombongan yang terakhir mendaki Gunung A tersebut. Oke, jadi itu tadi sis tentang pengalaman Sinta yang mendaki Gunung A. Di sini Sinta berpesan sama kita semua, dimana kalau kita memang mau mendaki gunung itu harus benar-benar dengan kondisi yang fit. Kondisi fisik kita sudah tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan. Takutnya nanti kejadian sama kayak apa yang dialami Sinta dan kawan-kawannya tadi. Dan juga masih banyak lain waktu, puncak juga tidak kemana. Dan terutama satu yang penting di sini, jangan memaksakan kalau memang kondisi cuacanya itu buruk, tidak memungkinkan. Kalian harus research cuaca dulu. Oke, gimana tanggapan kalian tentang curcol kali ini? Kalian bisa komen di bawah. Oke, sekian video dari aku. Kalau kalian belum subscribe, silahkan klik subscribe, dan juga jangan lupa klik like-nya dan juga lonceng notifikasinya agar kalian tahu video selanjutnya dari aku. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton. Bye bye sis.